Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian dahulu ya. Untuk yang pertama, Zainul Arifin ada? Dea Vitasari, Reni Nurvita, Intan Ratu Pratiwi, Fiona Putri, Umi nggak ada? Oh sakit, ya. Husni, Anissa Nurrahma, Nur Fatima, Pujiani. Baik. Jadi yang nggak hadir cuma Umi saja ya. Ya, baik. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian dahulu, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Siap. Baik. Sebelum kita mulai pelajarannya, langkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Nah, baik anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang uang. Dan di dalam hari ini, pembelajaran hari ini, tentunya ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengertian uang. Terus yang kedua, bagaimana syarat-syarat uang, fungsi uang, dan kalian juga harus paham tentang bagaimana sejarah uang itu terbentuk. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kalian contoh. Di sini Ibu memiliki dua buah benda. Yang di kanan tangan saya ini adalah, apa kalian tahu? Ini apa? Ya, ini adalah kartu ATM. Dan di sebelah tangan kiri saya ini adalah, apa kalian tahu ini apa? Uang. Ya, ini uang. Nominalnya berapa? 50.000. Nah, di antara dua benda ini, mana yang lebih kalian sukai? Uang. Iya, saya pasti tahu kalian pasti akan lebih memilih uang. Nah, ini uang kan nominalnya 50.000. Nah, pertanyaan saya, jika kalian diberi orang tua kalian uang sebesar ini, apa yang akan kalian lakukan? Untuk game. Apa? Beli barang. Iya, terus belanja, jajan, makan, terus beli pulsa. Iya, jalan-jalan. Ya, dengan uang 50.000 ini kalian pasti akan membeli apapun yang kalian suka. Nah, pernyataan kalian semua itu adalah benar. Dan salah satu dari pernyataan kalian itu merupakan fungsi dari uang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan. Sebelum Ibu masuk ke pengertian uang, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah uang terlebih dahulu. Sejarah uang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah masa sebelum barter, kemudian yang kedua adalah masa barter, yang ketiga adalah masa uang barang, dan yang keempat adalah masa uang. Nah, masa sebelum barter itu bisa disebut juga dengan masa yang sangat sederhana atau masih sangat primitif, di mana masyarakat itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian masuk ke masa barter. Masa barter itu masyarakat sudah melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh seperti barter itu misalnya siapa namanya? Satunya? Nah, misalnya Anissa sama Reni. Anissa punya ayam, Reni punya beras. Nah, Anissa membutuhkan beras untuk makan, Reni membutuhkan ayam untuk dipelihara. Nah, ketika sama-sama membutuhkan, maka terjadilah pertukaran yang namanya barter itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa uang barang. Di sini masyarakat sudah mulai berpikir kira-kira alat perantara pertukaran apa yang sesuai digunakan, yang tahan lama, yang mudah dibawa. Nah, contohnya itu seperti
kulit pohon, batu-batuan. Kemudian batu-batuan di sini bisa dicontohkan seperti batu-batuan berharga ya, bukan batu-batu seperti batu sungai atau dan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah masa uang. Nah, masa uang ini terjadi karena masyarakatnya itu semakin bertambah dan kebutuhannya pun juga semakin meningkat. Maka mereka berpikir untuk menemukan sebuah alat pertukaran yang mudah, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa kelemahan dari barter itu sendiri? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ibu tadi juga belum menjelaskan. Oke, kelemahan dari sistem barter yang pertama adalah sulit menentukan perbandingan barang yang akan ditukar. Kemudian yang kedua adalah sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak. Dan sulit memenuhi kebutuhan berbagai macam barang karena barangnya pada saat itu terbatas. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, oke, ini ya contoh barter tadi. Ini ilustrasinya seperti yang tadi Anissa sama Reni. Nah, ini juga barter. Nah, ini contoh untuk uang barang. Oke, uang barang itu contohnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada kerang, beras, intinya uang barang itu adalah barang-barang yang dianggap berharga di situ. Oke. Ini masa uang. Sudah tahu kan uang? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi uang. Ada yang tahu di sini fungsi uang ada berapa? Oke. Kalian bisa dilihat di sini, fungsi uang itu ada dua. Yang pertama ada fungsi asli dan yang kedua ada fungsi turunan. Fungsi asli itu masih dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama sebagai alat tukar menukar, kemudian sebagai alat satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai. Nah, dari penjelasan ini, misalnya sebagai alat tukar menukar. Di sini fungsi asli sebagai alat tukar menukar itu maksudnya uang akan lebih mempermudah proses pertukaran karena sudah tidak menggunakan barang lagi, jadi cukup menggunakan uang. Kemudian yang kedua adalah sebagai satuan hitungan. Di sini sebagai satuan hitungan adalah sebagai penentu nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, sebagai satuan hitungan ini juga untuk menunjukkan besarnya kekayaan. Kemudian sebagai alat penyimpan nilai. Nah, sebagai alat penyimpan nilai ini, jadi uang ini berfungsi ketika seseorang itu memiliki uang dari hasil penjualannya, maka dia bisa menyimpannya, tidak langsung dipakai. Oke, setelah itu fungsi turunan. Nah, fungsi turunan itu juga ada tiga. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat penyimpan kekayaan, dan sebagai alat pembayaran hutang. Sebagai alat pembayaran yang sah. Kenapa disebut sebagai alat pembayaran yang sah? Karena uang itu sudah diterima secara sah dan wajib oleh masyarakat, diterima secara umum. Maka dia bisa digunakan sebagai alat pertukaran. Kemudian yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan. Tidak semua uang yang diperoleh atau dimiliki oleh masyarakat itu digunakan untuk konsumsi. Tapi sebagian disisihkan untuk ditabung, untuk digunakan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga sebagai alat pembayaran hutang. Nah, uang juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran hutang karena dia dilegalkan oleh pemerintah. Dia sudah sah ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Nah, balik lagi ke sini ya. Uang sebagai penyimpan nilai seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya, siapa namanya? Oke, misalnya Muji ya. Muji melakukan jual beli barang. Muji menjual kepada Anissa misalnya. Muji kan mendapatkan uang. Nah, uang itu tidak otomatis Muji belikan sesuatu pada hari itu juga. Muji bisa menyimpannya sebagai tabungan atau istilahnya di sini itu adalah kekayaan Muji yang tidak harus digunakan pada saat itu. Ngerti? Oke. Kita masuk pada jenis-jenis uang. Nah, ini jenis uang ada dua. Ada uang kartal dan uang giral.
Ada yang tahu di sini uang kartal dan uang giral itu contohnya seperti apa? Gak ada? Baik, uang kartal itu contohnya seperti uang logam dan uang kertas. Yang kalian bawa saat ini buat saku itu adalah uang kartal. Sedangkan uang giral itu contohnya adalah seperti giro, cek, surat berharga, ATM itu juga termasuk uang giral, dan lain sebagainya. Kita masuk pada syarat uang. Nah, syarat uang yang pertama adalah diterima secara umum. Jadi, uang itu harus bisa diterima oleh masyarakat secara penggunaannya, baik sebagai alat pertukaran atau sebagai pembayaran hutang dan lain sebagainya. Intinya dia harus bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Oke, kemudian yang kedua adalah nilainya stabil. Maaf ya, ini soalnya. Kemudian yang kedua adalah nilainya stabil. Jadi nilai uang itu tidak boleh naik turun. Kenapa tidak boleh naik turun? Karena kalau naik turun takutnya orang tidak akan percaya dan tidak mau menggunakan uang. Jadi harus stabil. Kemudian yang ketiga adalah mudah dibawa. Coba sekarang kalian bayangkan, kalau misalnya uang logam ya, uang logam itu beratnya 1 kilogram. Nah, coba bayangkan, dibayangkan aja 1 kilogram. Kemudian lebarnya sepiring. Nah, coba sekarang gimana kalau misalnya ditaruh di saku? Nggak bisa kan? Makanya uang itu harus memenuhi syarat-syarat itu tadi. Jadi mudah dibawa dan dia juga harus fleksibel. Fleksibel dalam arti fisiknya tidak terlalu besar, juga mudah dilipat. Dan kemudian uang itu juga tidak mudah rusak ya. Jadi kalau uang mudah rusak, nanti kalau misalnya kalian bawa uang, kemudian taruh saku, pulang sekolah, lupa, dicuci, luntur. Nah, seperti apa coba? Kalau misalnya setiap kali kalian punya uang, terus kalian lupa naruh di saku, setiap kali nyuci terus luntur. Kemudian dia juga, selain luntur, dia juga tidak berat ya. Seperti yang tadi Bu Anggra contohkan tadi. Terus kemudian, selain itu, uang itu juga aman, apa istilahnya, mudah dibawa dan ya seperti itu tadi, mudah dibawa, mudah disimpan, tidak mudah rusak, kemudian nilainya juga stabil dan dapat diterima secara umum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke, tadi Ibu mau mengulas sedikit ya pada kalian ya, nanti spontan aja yang bisa jawab, hanya untuk mereview aja apa yang sudah Ibu ajarkan ke kalian. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada jenis-jenis uang. Siapa yang tahu di sini tadi yang Ibu jelaskan ada berapa sih jenis uang? Angkat tangan saja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Namanya siapa? Zainul. Oke, ada dua. Sebutkan Zainul apa? Oke, uang kartal dan uang giral. Uang kartal contohnya seperti apa, Zainul? Oke, kertas dan koin atau logam ya. Kalau uang giral, Zainul, seperti apa contohnya? Seperti giral. Uang giral contohnya seperti apa? Contohnya seperti cek giro. Cek, giro, surat berharga juga termasuk ya. Oke, sekarang Ibu mau mereview satu lagi yang sudah Ibu jelaskan. Dari kalian yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang syarat uang. Apa saja syarat uang itu? Gak harus semua dijawab, silakan dijawab salah satu yang menurut kalian bisa untuk menjawabnya. Anissa mungkin? Salah satu aja. Oke, mudah diterima secara umum. Mungkin Rani mau menambahkan? Lupa, ya silakan. Oke, mudah dibawa. Bagus ya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Tadi kan sudah dijelaskan tentang sejarah uang, fungsi uang, dan lain-lain. Nah, untuk itu saya minta ini dibagi kelompok ya sebelum diskusi ya.
Untuk kelompok pertama saya minta baris kedua sampai belakang itu kelompok pertama, dan kelompok keduanya baris paling depan. Sekarang silakan kumpul per kelompok masing-masing. Ganti pindah tempat aja. Yang kelompok 1 pindah ke tempat ini, kelompok 2 pindah ke sini gitu. Nah, pindah tempat aja gini lah. Langsung sini aja. Nah, udah. Sekarang Bapak minta kalian mengeluarkan kertas karton yang kemarin Bapak suruh bawa. Sudah? Nah, Bapak akan menjelaskan ya tentang diskusi kita kali ini. Ini Bapak akan membagikan artikel. Silakan untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, dari artikel tersebut kalian harus menganalisis dari artikel tersebut. Nanti artikel tersebut akan dibuat mind mapping di kertas karton yang sudah kalian bawa. Nah, di situ nanti kalian harus mengkomunikasikan masing-masing kelompok untuk maju ke depan hasil dari mind mapping kalian atau diskusi kalian nanti ya. Nah, untuk itu Bapak akan beri waktu kalian untuk menganalisis artikel tersebut sama membuat mind mapping kira-kira 10 menit. Oke? Bisa? Bisa. Nah, untuk itu bisa dimulai dari sekarang ya. Silakan per kelompok. Gimana, ada kesulitan ini? Bisa ya? Oh, ini. Kelompok 2 ada kesulitan? Oh, enggak ya. Bagaimana, ada kesulitan dari kelompok 1? Nggak ada ya? Kelompok 2? Nggak ya?
Untuk waktu diskusinya kurang 2 menit ya. Gimana? Kurang 1 menit? Sudah selesai? Ya. Nah, sekarang Bapak pengen kalian mengkomunikasikan ke depan ini, menjelaskan kepada teman-teman kalian. Sekarang siapa yang berani kelompoknya maju ke depan? Yang pertama, kelompok mana? Silakan. Nah, pengen kalian yang mengajukan diri. Oh, oke. Kelompok 1 ya. Silakan maju kelompok 1. Di bawah mind mappingnya. Nah, diperlihatkan pada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang rupiah melemah yang akan dijelaskan oleh teman saya, Intan. Jadi saya akan menjelaskan tentang melemahnya rupiah. Mengapa nilai rupiah itu bisa melemah? Sebabnya adalah karena membaiknya ekonomi Amerika Serikat. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik, itu akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan nilai rupiah. Ketika nilai rupiah tidak stabil, akibatnya adalah daya beli masyarakat akan menurun karena harga barang nanti akan naik. Nah, dari kelompok kami untuk mengatasi hal ini, menurut kelompok kami yang efektif adalah dengan cara menarik kembali devisa hasil ekspor. Mungkin ada pertanyaan? Ya, tadi kan jelaskan. Kenapa kok membaiknya pertumbuhan ekonomi Amerika? Ekonomi Amerika bisa melemahkan rupiah? Jadi ketika ekonomi Amerika Serikat membaik, otomatis nilai dolar Amerika Serikat itu kan nilai dolarnya naik. Nah, ketika nilai dolar naik, itu akan menggusur nilai rupiah kita. Secara otomatis nilai rupiah kita itu akan melemah. Nah, sebelum dilanjutkan, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Benar yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa sebab rupiah melemah itu karena membaiknya ekonomi Amerika Serikat. Di tahun 2015 ini memang ekonomi Amerika Serikat sekarang sedang membaik ya, sehingga mengakibatkan dolar di sana itu semakin naik. Nah, dari situ yang dikatakan kelompok 1 tadi benar bahwa rupiah akan terkena imbasnya dari menaiknya nilai dolar di Amerika Serikat. Pun juga akibatnya akan terjadi kestabilan nilai mata uang rupiah sendiri dan daya beli masyarakatnya itu akan menurun. Nah, untuk cara mengatasinya juga sudah benar menurut saya, yaitu menarik kembali devisa hasil ekspor. Nah, sebelum kelompok 1 kembali, saya mohon tepuk tangannya buat kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 1 bisa duduk. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari kelompok 2 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sebab, akibat, dan cara mengatasi rupiah melemah.
akan dijelaskan oleh saudari Reni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab, akibat, dan cara mengatasi rupiah yang melemah. Sebab dari rupiah yang melemah adalah yang pertama, menurunnya permintaan mata uang rupiah. Yang kedua, menurunnya perekonomian nasional. Dan yang ketiga, naiknya biaya impor. Kemudian, untuk akibat yang ditimbulkan dari melemahnya nilai rupiah, yang pertama adalah kesejahteraan menurun. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi perusahaan. Kemudian, untuk mengatasinya yaitu pemerintah harus mendorong transaksi menggunakan rupiah. Apa ada pertanyaan? Ya, saya mau bertanya. Mengapa rupiah melemah bisa mengakibatkan kesejahteraan menurun? Ya kan, di Indonesia ini banyak produsen atau perusahaan yang bahan bakunya itu impor. Jika nilai rupiah turun, otomatis kan perusahaan itu membeli bahan bakunya juga dengan harga yang tinggi. Karena dia membelinya juga harganya itu tinggi, maka daya produksinya juga akan meningkat. Dan perusahaan kan harus menaikkan harga jualnya. Dengan menaikkan harga jual, nanti masyarakat yang membeli kan juga membelinya dengan harga tinggi. Makanya kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat. Nah, sudah nggak ada pertanyaan. Ya, saya sedikit menjelaskan ya. Yang dijelaskan dari kelompok 2 ini juga benar. Dari artikel yang sudah dibaca, memang di situ disebutkan bahwa rupiah melemah itu ada 3 penyebabnya ya. Yang pertama itu menurunnya permintaan mata uang rupiah. Jadi permintaan mata uang rupiah kita itu di negara luar itu semakin menurun. Kemudian menurunnya perekonomian nasional, dan selanjutnya nomor 3 itu naiknya biaya impor. Untuk akibatnya adalah kesejahteraan menurun. Nah, kenapa kesejahteraan menurun? Dijelaskan dari kelompok 2 tadi, bahwa ketika rupiah melemah, otomatis kan harga-harga itu pada mahal. Ketika harga-harga mahal, nanti masyarakat itu daya belinya yang dijelaskan dari kelompok 1 tadi juga berkaitan, daya belinya akan menurun. Sehingga dari situ masyarakat kurang bisa mencukupi kebutuhannya. Akibatnya kesejahteraan dari masyarakatnya itu akan turun. Dan itu juga ada lagi meningkatnya biaya produksi perusahaan. Dari misal bahan bakunya itu mengambil dari impor. Seperti itu. Untuk cara mengatasi juga sudah benar, yaitu pemerintah harus mendorong transaksi menggunakan rupiah. Jadi rupiah ini harus digunakan sebanyak-banyaknya supaya nanti nilainya itu akan semakin naik. Sudah? Sekarang beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Ya, terima kasih. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya diskusi yang telah anak-anak lakukan. Mungkin di sini ada yang pengen mengutarakan pendapat mengenai artikel yang sudah dibaca. Ingin menjelaskan sedikit? Nggak ada? Ya, sedikit saya jelaskan tadi ya. Rupiah menurun itu dari artikel tersebut di tahun 2015 ini, memang nilai rupiah kita melemah. Artinya melemah itu semakin mahal ketika kita bandingkan dengan nilai mata uang asing. Jadi nilai rupiah kita sekarang itu di kurs itu sekitar 13.000. Padahal di tahun sebelumnya itu cuma kisaran 11 sampai 12.000. Sekarang sudah tembus angka 13.000. Hal itu mengakibatkan harga-harga itu di pasaran itu pada naik. Sehingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri itu akan semakin menurun. Nah, di diskusi kita tadi, kita sudah belajar mengenai mata uang, yaitu mata uang kita sendiri, rupiah. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan terkait diskusi kita tadi bahwa nilai
rupiah itu ketika menurun dapat diatasi dengan cara menarik kembali devisa dari negara asing, kemudian mendorong masyarakat untuk menggunakan rupiah sebanyak-banyaknya. Mungkin itu diskusi kita tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya. Baiklah, kita tadi sudah belajar dan berdiskusi tentang uang ya. Sudah paham semua tentang uang? Ya, silakan sekarang memberi kesimpulan. Salah satu dari temannya silakan maju untuk memberi kesimpulan. Ayo silakan maju. Ya, silakan. Namanya siapa? Oh, Nur Fatimah, ya silakan. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan dari yang dijelaskan Ibu tadi dan hasil diskusi dari teman-teman sama Bapak tadi. Ya, kesimpulannya adalah uang adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Dan fungsi uang itu sendiri ada dua. Yang pertama, fungsi asli, yang kedua ada fungsi turunan. Untuk yang fungsi asli ada dua. Yang pertama sebagai alat tukar dan yang kedua sebagai alat hitung. Yang fungsi turunan sendiri ada tiga, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat menyimpan kekayaan, dan yang ketiga alat pembayaran hutang. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Oh iya, betul sekali ya kesimpulannya dari teman kita Nur Fatimah. Ya, silakan duduk. Jadi, uang di sini adalah segala sesuatu yang merupakan media perantara atau alat pembayaran yang bisa digunakan untuk kesehari-harian, ya, yang dapat diterima secara umum. Untuk fungsi sendiri, tadi sudah jelaskan ada berapa? Ada dua. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli tadi ada tiga yang dijelaskan ya. Ada uang sebagai alat tukar, sebagai nilai hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Untuk fungsi yang turunan yaitu ada tiga juga. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai penyimpan kekayaan atau penimbun kekayaan, dan yang ketiga sebagai pembayaran hutang ya. Untuk jenis-jenis uang juga ada dua. Yang pertama uang kartal dan uang giral. Uang kartal contohnya seperti apa? Uang logam dan uang kertas. Untuk uang giral contohnya cek, giro, biliar, terus rekening dan lain-lain. Udah paham semua ya? Nah, sekarang masuk ke yang syarat-syarat uang. Uang bisa digunakan, yang pertama harus mencakup diterima secara umum. Dan yang kedua mudah dibawa, terus tidak mudah rusak, tahan lama, dan juga nilainya stabil. Nah, itu tadi kesimpulannya pelajarannya hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada tugas buat kalian. Tadi kan sudah dibagi kelompok, dua kelompok ya. Ini tugasnya untuk minggu depan. Silakan dicatat. Tadi kan ada kelompok 1 dan kelompok 2. Perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 menulis tugasnya, yaitu tugasnya silahkan kalian mengamati di tempat tinggalnya masing-masing, yaitu mengamati tentang uang sebagai perantara atau sebagai sarana prasarana alat tukar. Sekarang tugasnya ayo ditulis ya, masing-masing kelompok. Tugasnya yaitu bagaimana jika apabila tidak ada uang. Jika di kehidupan sehari-hari kita tidak ada uang, itu menurut kalian itu bagaimana? Ini tugasnya ditulis ya, nggak boleh diketik, ditulis di kertas folio, ya, di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan. Terus dipersiapkan juga untuk minggu depan itu presentasi perwakilan kelompok. Untuk tugas kelompoknya ada yang ditanyakan? Ya. Udah paham semua? Ya. Alhamdulillah udah paham semua. Berarti untuk pelajaran hari ini mungkin sampai di sini saja ya. Sebelum kita menutup, untuk ketua kelasnya silakan maju memimpin doa. Ketua kelasnya.
Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan jangan lupa minggu depan tugasnya dikumpulkan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya, ada konsekuensinya sendiri loh ya kalau nggak ada yang mengerjakan. Ya, jangan, dan untuk minggu depan juga silakan pelajari materi yang selanjutnya ya. Materi selanjutnya tetap alat pembayaran. Selanjutnya uang di LKS-nya sudah ada, silakan dibaca-baca, dipelajari dan juga soal-soalnya dipelajari. Jangan lupa tugasnya. Ya. Udah paham semua? Ya, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.